Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengukuran dan pengendalian aset yang dikelola dengan studi kasus Dell Computer Corporation yang beranggotakan yang pertama Rizka Rahmawati NIM 2018-401, yang kedua ada Yolanda Novitasari NIM 2018-404, dan yang ketiga ada Muhammad Alif Al-Hazmi Adlan NIM 2018-429. Saya akan menjelaskan tentang mengukur dan mengendalikan aset yang dikelola. Sebagian badan usaha laba diukur sebagai perbedaan antara pendapatan dengan biaya, dan badan usaha yang lain laba yang dibandingkan aset yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut disebut dengan pusat investasi atau bentuk khusus dari pusat laba. Tujuan pengukuran aset yang dikelola yaitu yang pertama memberikan informasi untuk membuat keputusan sehubungan dengan aset yang dikelola, yang kedua untuk memotivasi manajer untuk membuat keputusan yang baik, dan yang ketiga untuk mengukur kinerja badan usaha sebagai sebuah entitas ekonomis. Pengukuran aset yang dikelola. Ada kas dan piutang dagang. Dikendalikan secara terpusat, saldo kas badan usaha hanya ambangan dari penerimaan dengan pengeluaran harian lebih rendah daripada badan usaha adalah sebuah perusahaan yang independen. Sebuah perusahaan menaikkan jumlah saldo kas agar bisa dibandingkan dengan perusahaan luar tidak terlalu tinggi dan menyesatkan, dan sebagian mengecualikan kas dari basis investasi karena jumlah kas hampir sama dengan jumlah hutang lancar, sehingga jumlah hutang lancar dan sediaan sudah menggambarkan nilai modal kerja atau modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Piutang dagang, manajer badan usaha bisa mengaruhi nilai secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu menghasilkan penjualan, dan secara tidak langsung syarat kredit persetujuan atas dasar besar kredit individual dan kegigihan penagihan tuangkan yang jatuh tempo, dan basis investasi saldo akhir atau saldo rata-rata interperiode. Pengukuran aset yang dikelola. Ada sediaan barang dagang dan modal kerja secara umum. Pencatatan ada nilai akhir periode atau rata-rata intraperiode, LIFO-FIFO versus cost standar atau rata-rata, work in process ditandai dari pembayaran di muka, itu dikurangi dari nilai sediaan kotor atau diakui sebagai hutang. Alasan pengurangan hutang dagang yaitu menggambarkan pendanaan yang tidak memiliki kos. Modal kerja secara umum, ekstrem 1, mengikuti semua aset lancar ke dalam basis investasi tanpa meniadakan kewajiban lancar jika badan usaha tidak bisa mempengaruhi aset atau piutang atau hutang lancar lain, namun akan mempertinggi nilai modal karena hutang lancar tidak memiliki biaya bunga. Ekstrem 2, semua hutang lancar dikurangkan dari aset lancar. Ukuran yang lebih baik, tapi manajer dipaksa bertanggung jawab terhadap hutang lancar yang tidak bisa dikendalikan oleh manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran aset yang dikelola, yaitu aset sewa guna. Jika perusahaan menjual asetnya lalu menyewakan lagi, maka biaya penyusutan diganti dengan biaya sewa. Nilai aset menurun, basis investasi lebih kecil, ROI lebih tinggi, capital change menjadi lebih rendah, EVA lebih tinggi. Untuk aset menganggur, penyerahan aset dari salah satu badan usaha ke badan usaha yang lain jika tidak bermanfaat di badan usaha yang pertama, tapi bermanfaat bagi badan usaha yang kedua, maka lebih disarankan jika ternyata sama-sama tidak bermanfaat, maka perilaku ini tidak membawa kebaikan bagi perusahaan. Untuk hutang tidak lancar, modal badan usaha biasanya berasal dari kolam dana milik korporat.
yang diperoleh dari pemberi pinjaman, investor saham, atau laba ditahan. Bagi badan usaha, nilai modal adalah relevan, tapi tidak sumbernya. Sumber dana bisa unik bagi sebuah badan usaha, perusahaan properti memperoleh dana dari pinjaman. Untuk capital change harus lebih tinggi daripada biaya bunga hutang dikarenakan juga tercampur dengan biaya modal saham. Biasanya lebih rendah daripada biaya modal estimasian perusahaan. Sebagian perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja daripada aset tetap. EVA atau ROI. Keunggulan ROI, ukuran yang komprehensif yang menunjukkan semua butir yang mempengaruhi laporan keuangan, mudah untuk dihitung, dipahami, dan bermakna. Penyambutnya umum dan bisa diterapkan ke setiap unit yang bertanggung jawab kepada profitabilitas. Hampir semua persaing juga akan menghitungnya. Nilai rupiah EVA tidak bisa menjadi basis perbandingan. Untuk studi kasus Dell Computer Corporation, gambaran ringkasan perusahaan sejak Agustus 2002, Dell Computer Corporation Dell adalah perusahaan yang melakukan penjualan komputer secara langsung paling besar di dunia, yang memiliki 34.800 karyawan di lebih dari 30 negara, dan pelanggan di lebih dari 170 negara, bermarkas besar di Austin, Texas. Dell memperoleh reputasi sebagai salah satu perusahaan sistem komputer dunia yang paling disukai dan penyedia utama produk dan jasa yang memperlakukan pelanggan dunia untuk membangun teknologi informasi dan infrastruktur internet. Munculnya Dell pada kepemimpinan pasar merupakan hasil dari fokus diperjuangkan pada pemberian pengalaman pelanggan sebaik mungkin. Untuk penjualan langsung dari pabrik kepada konsumen merupakan komponen kunci dari strateginya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut lanjutan gambaran ringkasan perusahaan. Ini Dell didirikan tahun 1984 oleh Michael Dell yang pada 2002 merupakan pejabat eksekutif kepala dengan masa jabatan paling lama dalam suatu industri. Perusahaan itu didasarkan pada konsep sederhana bahwa Dell dapat secara paling tepat memahami kebutuhan pelanggan dan secara efisien menyediakan solusi penghitungan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menjual sistem komputer secara langsung kepada pelanggan. Model bisnis langsung ini menghapuskan retail yang menambah waktu dan biaya yang tidak perlu dan juga mengizinkan perusahaan untuk membangun setiap sistem untuk dipesan sambil menawarkan kepada pelanggan sistem yang kuat dan dikonfigurasi secara kaya pada harga yang kompetitif. Jadi dalam permasalahan kasus Dell ini sebenarnya bukan permasalahan ya. Jadi di kasus Dell ini mereka pengelolaan persediaannya itu cukup baik, di mana dalam perusahaan Dell ini mereka tidak membiarkan persediaan di gudang itu menyimpan cukup lama. Jadi setelah mereka menyimpan di gudang, hasil dari barang jadi itu segera dijual. Jadi itu yang menyebabkan Dell Computer Corporation ini berkembang dengan pesat, di mana mereka setelah produksi barang tidak sampai menginap dan segera dijual ke konsumen. Nah, dapat dilihat dari sistemnya yang seperti itu menggambarkan JIT atau just in time, di mana pengelolaan sediaannya itu cukup baik. Adapun dasar dari apa yang kami sampaikan ini, menurut penelitian terdahulu ada 3. Yang pertama, jurnal akuntansi yang disusun oleh Nur Aziz Sugianto dan Krisneriani Elizabeth dengan judul Analisis Pengujian Pengendalian Aset Tetap untuk mencegah kehilangan aset tetap di Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia, yang memberikan beberapa kesimpulan bahwa pengendalian internal terhadap aset sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Kemudian, jurnal akuntansi yang disusun oleh Warna Fauziaya dan Julie J. Sondak dengan judul Iptex Efektivitas Pengendalian Internal Aset Tetap pada Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Sulawesi Utara,
yang memberikan kesimpulan pengendalian internal aset tetap di Bank Indonesia, kantor perwakilan Sulawesi Utara berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, jurnal akuntansi yang disusun oleh Irene Regina Gerung dan Winston Pontoh dengan judul Iptex Pengendalian Intern Aset Tetap pada PT PLN Persero UP3 Manado, yang memberikan kesimpulan pengendalian internal aset tetap pada PT PLN Persero UP3 Manado telah berjalan dengan baik. PT PLN Persero UP3 Manado sangat memperhatikan unsur-unsur dalam pengendalian internal aset tetap, diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kesimpulan, aset merupakan sumber daya yang penting bagi suatu perusahaan. Dengan pengelolaan aset yang secara memadai dan benar, perusahaan akan memperoleh sumber pendapatan. Dalam mengelola aset, perusahaan juga harus memperhatikan perencanaan kebutuhan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian. Seluruh kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pengukuran dan pengendalian aset. Dengan melakukan pengukuran dan pengendalian aset, perusahaan akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.